Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita lanjutkan hadis ke-40. Hadis ke-40 dan ini hadis masyaallah sekali. Ya. Kita akan bacakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma naqasat sadaqatun min mal, ya, sedekah tidak mengurangi harta, ya. Ya, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Naam, dan tidaklah Allah menambah, ya, seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu', ya, dan tidaklah seorang hamba bertawadu', rendah hati kepada sesama, ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ya. Jadi wa ma tawaddu' ahadulillah, ya, barang siapa, ya, dan tidaklah seorang bertawaddu', rendah hati karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah pasti mengangkat derajatnya. Yang pertama kita bahas, ya, pertama kita bahas sedekah tidak mengurangi harta. Jadi mungkin sebagian orang mengira dengan mereka memberikan atau mengeluarkan sedikit uang yang mereka miliki, memberikan atau mengeluarkan sedikit harta yang mereka miliki, ya, ke kotak infak misalnya, ke anak yatim, ada sebagian yang takut dan mereka sedikit khawatir. Khawatirnya apa? Ya, kalau kita sering-sering kayak gini uang kita bisa habis. Padahal, ya, Nabi Muhammad SAW sendiri berkata, sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, dia tidak mengurangi dari harta kita. Ya, jadi sebagian orang memang sedikit khawatir, dan ini yang dikatakan sifat bakhil. Ya, bakhil itu pelit, dan ini haram dalam Islam, tidak boleh kita pelit. Seorang muslim itu dilarang pelit, tidak boleh pelit. Ya, jadi kalau orang yang terbiasa sedekah itu melihat kotak-kotak amal itu seperti tangannya gatal gitu. Ada nggak sih di saku? Ada nggak sih gitu? Ya, berapapun yang dia punya. Ya, bahkan kalau seorang terbiasa sedekah, dalam masa sulitnya pun dia akan terbiasa sedekah. Ya, mungkin hanya itu saja. Jadi sedikit cerita, Ustadz punya kawan dekat, ya. Kemudian dia merantau ke suatu tempat, masih daerah Medan, ya, masih daerah Sumatera Utara, masih daerah Sumatera Utara. Dan di sana beliau berjumpa sama seorang yang alim. Ya, dia alim tanpa keilmuannya, kemudian dia saleh. Suatu ketika seorang kawan dia ini tadi, seorang saleh ini tadi, dia tengah Allah berikan sedikit cobaan dalam hidupnya, sedikit kekurangan harta, ya. Jadi pada masanya itu
beliau bercerita, sahabat Ustadz ini bercerita, dia mengatakan gini, pada hari itu gitu kan, beliau gajian, sementara ketika beliau hitung gajinya itu tidak cukup untuk membayar hutangnya. Jadi sebelumnya dia punya hutang dan harus dibayar ketika gajian bulan itu, dan ketika gajian untuk membayar hutangnya nggak cukup, dan sementara seisi rumah itu udah habis, seperti beras, makan tuh sudah habis, karena biasa kalau karyawan itu gajiannya sebulan sekali gitu kan, dia harus bayar hutang, sementara gajinya tidak cukup. Kemudian seisi rumah sudah habis, ya. Apa yang dia lakukan? Dia keluar dari rumahnya. Kemudian dia teringat kalau orang yang bersedekah itu tidak mengurangi harta, yang hadis ini tadi, dan Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Apa yang beliau lakukan? Ternyata semua gajinya beliau infakkan. Masya Allah, beliau infakkan seluruhnya, dan beliau tidak memikirkan apapun lagi, ya. Semua beliau serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, ya. Uang hutangnya udah tidak ada lagi, ibarat untuk bayar hutang jelas sudah nggak ada, duit udah disedekahkan semua gitu kan. Untuk rumah apalagi nggak ada lagi. Ini kalau ditanya istri sama anak udah selesai nih, gitu kan, udah tidak ada lagi duit. Tapi beliau yakin hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi ketika beliau sampai di rumah? Ternyata bosnya menelpon, ya, bosnya menelpon, wahai fulan, kata dia, bulan ini kau dapat bonus. Yang mana bonusnya Ustaz lupa, wallahu alam 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya dari gajinya. Ini luar biasa ya. Beliau pulang begitu, beliau sampai rumah, bosnya menelpon, ya, beliau dapat bonus, ya, yang melebihin dari gajinya. Akhirnya seisi rumahnya terisi, kemudian hutangnya pun terlunasi, ya. Dan kawan satu bercerita ketika dia mendengar kisah itu langsung, ya, beliau pun menangis, ya. Banyak mungkin yang seperti ini, ya. Kisah-kisah yang menarik tentang sedekah ini banyak sebenarnya. Sedekah itu dapat menjauhkan kita dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita, tapi karena sedekah kita hari itu, ya, jumlahnya walaupun tidak banyak, sedikit, kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan jadikan itu benteng-benteng, ya, dari keburukan-keburukan yang akan mengenai diri kita, ya. Kemudian juga ini yang harus kita pahamkan, kalau kita punya harta misalnya, sesungguhnya harta kita itu baik kita infakkan ataupun dicuri orang, pada dasarnya itu tidak hilang. Hanya saja dia mendahuluin kita, ya, kemana? Ya, mendahuluin kita dia kelak, ya, pada hari kiamat dia akan balik kembali. Sama seperti kalau orang mungkin dicuri hari ini, hartanya dicuri, kemalingan rumahnya, harta itu tidak hilang, ya, dan pada hari kiamat dia akan kembali lagi harta itu. Benar, ya, kecuali kalau antum, ya, harta yang kita punya itu kita habiskan untuk makan, untuk poy-poy, ini habis, ya. Tapi kalau kita sedekah, ya, itu Allah akan langsung ganti, atau Allah ganti hari kiamat. Allah bisa ganti berupa harta yang semisal berlipat-lipat, atau bisa jadi, ya, Allah selamatkan kita dengan cara-cara yang lain. Misal suatu daerah itu terkena wabah penyakit, karena sedekah kita, mungkin Allah nggak ganti dengan uang kembali gitu, tapi Allah selamatkan keluarga kita, nggak ada yang sakit, ya. Terkadang kita harus sadar seperti itu. Mungkin karena sedekah kita yang cuma 5.000, 2.000, coba kita ingat-ingat. Mungkin Allah nggak ganti dari 2.000 jadi 20.000 gitu kan. Tapi kalau kita ingat-ingat, oh ya, seperti bulan ini anak nggak ada sakit, semua kawan-kawan pada demam, mana nggak ada demam. Itu salah satu balasan Allah yang berikan sebenarnya dari sedekah kita tadi itu, ya. Jadi di dalam Islam itu tidak boleh bakhil, nggak boleh pelit, ya. Berapapun yang kita punya, ya, walaupun itu hanya sedikit tidak apa-apa, ya. Biasakan ringan tangan terhadap diri kita, biasakan ringan tangan, ya. Kemudian rajin mengeluarkan sedekah, kemudian keluarga-keluarga kita juga dibiasakan. Karena apa? Karena yang saya rasakan gitu kan di lingkungan sekitar, kalau yang keluarga yang sering bersedekah itu masya Allah, ya, orang tua rajin bersedekah, ibunya rajin bersedekah, baik dengan hartanya atau dengan apapun yang mereka punya. Misal mereka punya makanan, itu mereka bagi-bagi, ada anak-anak dipanggil, dan masya Allah keturunan-keturunannya juga seperti itu. Mereka nggak pelit, nggak bakhil. Apa yang mereka punya, ketika mereka punya jajanan misalnya anak-anak, itu mereka bagi-bagi tuh, sampai seperti itu menularnya, ya. Jadi kalau bakhil juga sama, ya, itu akan menular sama anak-anak kita atau sama adik-adik kita, ya. Maka hindari sifat bakhil, ya. Sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi dari harta, ya. Kemudian yang kedua dikatakan
dan tidaklah Allah menambah ya seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Masya Allah ya. Ya memang ini sering juga ya apa namanya, kita tanpa sadar sama teman-teman misalnya ya, atau kawan yang melukai, menzalimi kita ya, sebelum dia minta maaf, maafkanlah dia. Memang kita sebagai seorang muslim itu diajarkan semua perkara yang baik-baik, dan perkara yang baik itu harus kita latih ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbiasa ya dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik dia itu akan menghantarkan dia ke surga. Jadi kalau orang yang terbiasa berbuat baik, dia akan selalu akan dikenal sebagai orang yang baik. Orang yang terbiasa jujur, dia akan dikenal sebagai orang yang jujur, dan kejujurannya akan membawakan dia pada kebaikan, dan kebaikannya akan menghantarkan dia ke surga. Begitu juga sebaliknya, kalau orang yang terbiasa dusta, orang yang terbiasa berbuat buruk ya, dia akan dikenal sebagai orang yang buruk, dan dengan keburukannya akan menghantarkan dia ke dalam neraka ya. Atau kalau kita punya kita ingat-ingat mungkin masa lalu kita gitu kan, pernah berbuat zalim sama kawan, mungkin hal-hal yang sedikit, segera minta maaf. Kalaupun kalian udah teringatnya udah beberapa tahun, kalau ketemu misalnya minta maaf, dulu ana pernah kayak giniin antum kayaknya, ana minta maaf ya. Banyak para ulama itu mengatakan berbuatlah sesukamu gitu, tapi ingat ya, kelak engkau akan diberdirikan di sang raja ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bebas untuk melakukan semua yang kita inginkan, tapi ingat suatu hari nanti kita akan diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak meninggal, mungkin kalau kita baca sirahnya ya, ada sebagian sahabat yang pernah terpukul ya. Allah alam apakah Nabi SAW sengaja atau tidak, ketika beliau sedang naik unta ya, karena jalannya mungkin terlambat, dia dengan tongkat Nabi SAW. Ketika beliau ingin meninggal dunia, ketika sudah mulai sakit, beliau pun mengumumkan, barang yang ingin mengkisos, ingin membalas nih, pukul sekarang, sebelum nanti pada hari kiamat mereka datang ya, sekarang kisah sekarang, pukul sekarang gitu. Jadi kalau kalian sekarang sudah pukul-pukul ya, itu pada hari kiamat teman-teman akan datang gitu kan. Dulu di dunia kau pernah pukul aku, dan hari ini akan dibalas ya, akan dibalas sesuai yang setimpal, bukan dipukul tapi pada hari itu ya. Kezaliman itu akan dibalas dengan apa? Pahala kita transfer ke dia. Sia-sia kita kan, jadinya kita capek-capek mungkin ya baca Quran, salat malam ya, tapi pada hari kiamat orang yang paling banyak berbuat zalim, semua pahalanya akan ditransfer kepada orang-orang yang telah dizalimi. Kalau pahalanya dia sudah habis nih, orang yang sering berbuat zalim, maka orang yang terzalimi itu akan mentransferkan dosanya, dan gak ada lagi pahala yang mau dikasih, dosa dia yang kita terima terakhir ya. Wa na'udzubillah ya. Dan Ustaz paling paling suka nyagilin anak-anak ya. Ustaz paling suka sama anak-anak. Jadi kalau di rumah itu ada anak-anak main ya, kadang Ustaz gigit tangannya macam-macam ya. Ini sebenarnya nggak boleh ya, dan ini memang Ustaz masih latih dan harus dijaga ya. Paling suka geram gitu, ada anak-anak tetangga tuh main datang ke rumah, Masya Allah, main dengan anak Ustaz gitu kan, saking geramnya kita ya udahlah, gigit tangannya, nangis gitu kan. Ini juga kezaliman ya. Kadang pulang dari masjid mereka lari-lari gitu. Ada aja yang harus masih biasa dilakukan. Ini memang Ustaz harus melatihnya sepertinya ya. Tapi memang karena terlalu kecintaan sama anak-anak itu tadi, sampai seperti itu ya. Kadang lagi enak-enak main, Ustaz angkat, aku gendong kemana-mana gitu, jadi dia terlepas dari mainan nangis gitu ya. Ini juga nggak boleh. Baik ya. Kemudian yang terakhir adalah dan tidaklah seorang bertawaduk, rendah hati ya, rendah hati kepada sama, bukan rendah diri ya, rendah hati, tidak sombong, sering senyum, sapa ya, kecuali Allah pasti mengangkat derajatnya. Baik ya. Kita cukupkan ya untuk hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.